Maluku Utara adalah rumah bagi ribuan pulau dan jutaan cerita tentang hidup yang terus berjalan. Di laut, pagi dimulai lebih dulu. Di darat, hari bergerak dengan caranya sendiri. Di tempat inilah masyarakat bekerja, menjaga, dan menaruh harapan pada hari esok. Maluku Utara adalah provinsi kepulauan di Indonesia Timur. Wilayahnya terdiri dari ribuan pulau yang tersebar, dengan laut sebagai penghubung utama kehidupan. Ibu kota provinsi berada di Sofifi di Pulau Halmahera. Sebagai pusat pemerintahan yang terus tumbuh, 3 pilar menjadi dasar pembangunan daerah: penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Transformasi mulai terlihat, terutama pada sektor industri pengolahan dan pertambangan. Pada tahun 2025 tercatat tumbuh 34,17%. Industri pengolahan menjadi penggerak utama dalam lonjakan 62,64%. Hilirisasi menjadi langkah penting dalam memperkuat nilai tambah sumber daya alam. Tidak lagi hanya menjual bahan mentah, tetapi mengolahnya di dalam negeri. Dampaknya terlihat pada peningkatan aktivitas ekspor. Produk olahan dari Maluku Utara kini menjangkau pasar internasional. Segmen pertumbuhan ekonomi membutuhkan fondasi yang kuat. Infrastruktur menjadi penghubung utama antar wilayah di Maluku Utara. Sejak tahun 2025, pembangunan terus dilakukan. Tantangan masih ada, namun pemanfaatan APBD difokuskan pada program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. Di antaranya adalah inisiasi Trans Cieraha yang mulai dibangun sebagai langkah awal memperkuat konektivitas kepulauan. Pertumbuhan dan hilirisasi bukan hanya tentang angka. Ia adalah proses membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Bagi masyarakat Maluku Utara, laut bukan batas wilayah. Laut adalah ruang hidup, tempat bekerja, berharap, dan menggantungkan masa depan keluarga. Dari pesisir hingga pulau-pulau kecil, kehidupan bertumpu pada hasil laut. Potensi kelautan dan perikanan Maluku Utara sangat besar. Tuna, cakalang, tongkol, hingga rumput laut menjadi sumber penghidupan utama. Hasil laut ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menggerakkan rantai ekonomi yang lebih luas. Namun, kehidupan di laut tidak selalu mudah. Cuaca yang tidak menentu, alat tangkap yang terbatas, serta fasilitas penyimpanan yang belum merata menjadi tantangan sehari-hari. Untuk menjawab tantangan tersebut, penguatan sektor kelautan dan perikanan terus dilakukan. Bantuan perahu dan alat tangkap, pendampingan nelayan, serta fasilitas penyimpanan hasil laut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Di sisi lain, budidaya rumput laut dikembangkan sebagai alternatif penghasilan yang lebih stabil. Jika laut menjadi ruang hidup masyarakat pesisir, maka ladang dan kebun adalah tumpuan hidup masyarakat di daratan. Disinilah pekerjaan dilakukan dengan ritme yang berbeda, lebih pelan namun penuh ketekunan. Dari sawah, kebun kelapa, hingga pala dan cengkeh, banyak keluarga menggantungkan hidup pada hasil bumi. Namun, bertani di wilayah kepulauan tidak selalu mudah. Keterbatasan irigasi, akses jalan yang belum merata, dan cuaca yang sulit diprediksi menjadi tantangan yang dihadapi petani setiap musim.
kendala yang paling dihadapi Pak petani yang paling itu harga sebenarnya, harga pasarnya, harga panennya ini, harga barangnya ini. Jadi harga itu dia naik turun, tidak stabil. Terus petani kan tidak tahu harga pasar gitu kan. Banyak sekali bantuan dari pemerintah, baik dari Dinas Pertanian Kabupaten, Provinsi, bahkan BI adalah. Maluku Utara bukan hanya tempat untuk dikunjungi, tetapi ruang yang dialami. Alam, laut, dan sejarah membentuk pengalaman yang berbeda bagi setiap orang yang datang. Dari kota hingga pulau-pulau kecil, pariwisata perlahan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Budaya menjadi napas pariwisata Maluku Utara. Festival dan kegiatan adat bukan hanya menjadi tontonan, tetapi ruang bertemu antara masyarakat dan pengunjung. Dari sinilah cerita daerah dibagikan dan identitas tetap dijaga. Ketika wisata bergerak, ekonomi juga ikut bergerak selaras. UMKM menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengolah potensi lokal, dari kuliner hingga cenderamata. Bagi sebagian keluarga, inilah penghasilan yang nyata. Untuk konsumen dari Popeda Instan, saat ini kita masih berfokus sebagai produk oleh-oleh khas dari Maluku Utara. Sejak kami launching, ternyata permintaan ini sangat luas karena memang pemasaran kami fokuskan ke digital marketing. Sudah terdengar sampai di Pulau Jawa, sampai Sumatera, hingga ke Kalimantan, sehingga pengiriman kami sudah hampir meluas ke seluruh Indonesia hingga ke Papua juga. Inilah wajah pariwisata Maluku Utara. Sederhana, hangat, dan terbuka. Pembangunan tidak berhenti pada jalan, pelabuhan, atau angka pertumbuhan. Pada akhirnya semua kembali pada manusia. Pada anak-anak yang berangkat sekolah setiap pagi dan keluarga yang berharap hidup lebih sehat dan lebih baik. Salah satu upaya yang dijalankan adalah melalui program Sekolah Rakyat. Program ini hadir untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang selama ini sulit menjangkau layanan pendidikan formal. Dalam pelaksanaannya, program ini mulai menjangkau berbagai wilayah, memberikan ruang belajar yang lebih terbuka dan inklusif. Bagi banyak anak, ini menjadi kesempatan untuk kembali belajar dan melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti. Selain itu, pemerintah provinsi juga menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari program prioritas pemerintah pusat. Program ini tidak hanya membantu pemenuhan gizi, tetapi juga meningkatkan semangat belajar anak-anak di sekolah. Karena bagi sebagian keluarga, kehadiran makanan bergizi di sekolah menjadi dukungan nyata dalam proses pendidikan. Dan dari pendidikan, masa depan Maluku Utara sedang dibentuk. Selain pendidikan, kesehatan menjadi kebutuhan dasar yang terus diperkuat. Di Maluku Utara, dengan kondisi wilayah yang tersebar, akses terhadap layanan kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Berbagai layanan kesehatan terus dihadirkan lebih dekat ke masyarakat.
Dari puskesmas hingga layanan dasar di tingkat desa, upaya dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan lebih cepat dan terjangkau. Pemerintah provinsi juga terus memperkuat pelayanan kesehatan, mulai dari peningkatan fasilitas, dukungan tenaga medis, hingga program pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik. Langkah demi langkah terus dilakukan agar layanan kesehatan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Karena kesehatan bukan hanya tentang layanan, tetapi tentang kualitas hidup.